Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri, serta seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi Indonesia yang saya banggakan. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Tan Malaka pernah menuliskan bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Kalimat itulah yang kemudian menancap di benak saya untuk terus memperjuangkan demokrasi demi membangun negeri. Perkenalkan, saya Regia Rizky Pratama, pemuda yang lahir dan tumbuh besar di kota 1001 Goa, Pacitan, yang kini mengenyam pendidikan di kota pahlawan, Surabaya. Perkenankan saya untuk turut menyampaikan gagasan, semangat dan harapan sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersuara. Saudara-saudaraku, sehimpun, seperjuangan, sebangsa dan setanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama rata, dengan satu rasa, satu asa, satu tekad dan satu semangat untuk memperjuangkan demokrasi dalam membangun negeri. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa demokrasi saat ini bukanlah hadiah belaka. Ia adalah sebuah perjuangan, ia adalah buah dari diskusi panjang antara kaum muda dan kaum tua yang bersatu di dalam perbedaan. Lalu lahirlah Pancasila pada tahun 1945 sebagai dasar negara. Namun apa yang terjadi saat ini? Kita lihat sekeliling kita, korupsi merajalela, politik uang di mana-mana, keadilan diperjualbelikan, bahkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Miris sekali saudara-saudara. Dan apakah itu wajah yang dicita-citakan oleh kita semua? Dan apakah itu buah dari perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928? Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini bangsa Indonesia memiliki 60% lebih anak muda. Ya, kita anak muda yang menjadi agen perubahan, yang menjadi arus pergerakan, yang bisa mengarahkan namun juga bisa menjatuhkan. Lantas pertanyaannya adalah, ke arah mana bangsa Indonesia akan kita bawa? Sebagai anak muda yang memiliki optimisme, semangat yang tinggi untuk membangkitkan bangsa Indonesia, kita harus memiliki langkah-langkah yang nyata, bukan omong kosong semata. Yang pertama, sebagai generasi muda kita harus berani untuk melawan politik uang yang sekarang berkeliaran. Ya, kalau kita membiarkan politik uang di mana-mana, kita membiarkan suara kita seharga dengan nasi bungkus yang dijual di pinggir jalan. Lantas, bagaimana nasib bangsa Indonesia jika kita tidak mampu berkata tegas? Jika kita tidak mampu berkata, ini suara saya yang tidak mampu dibeli karena ini adalah martabat bangsa. Karena di dalam data Bawaslu menjelaskan bahwa pemilu 2019 di dalamnya terdapat kasus politik uang sebesar 700 lebih. Yang kedua, kita sebagai anak muda juga harus mampu untuk mengawasi kebijakan-kebijakan politik. Kita tahu bahwa saat ini, detik ini, banyak sekali keputusan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan hanya mementingkan golongan-golongan tertentu saja. Transparansi Internasional menyatakan bahwa Indonesia hanya memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 34/100 dan duduk di peringkat 110 dunia. Itu artinya demokrasi Indonesia terus digerogoti hingga keropos oleh korupsi. Melalui komunitas, melalui organisasi dan juga media sosial, kita punya peran untuk turut mengawasi, mengkritik, dan menyuarakan keputusan-keputusan politik hingga ia bisa berpihak kepada rakyat Indonesia.
Yang ketiga, sebagai generasi muda, kita harus mampu untuk menaklukkan hoax dan juga melek akan literasi digital. Karena hoax atau berita yang kurang benar mampu membuat kita terpecah belah, teradu domba, hingga akhirnya berceceran berantakan. Kemenkominfo atau yang sekarang menjadi Komdigi menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2023 terdapat lebih dari 11.000 kasus hoax. Itu artinya kita sebagai generasi muda harus mampu menghilangkan dan menutupi hoax itu tadi dengan berita-berita yang akurat, dengan berita-berita yang bermanfaat dan juga mencerahkan bangsa. Saudara-saudaraku, kemudian poin keempat yang bisa kita lakukan adalah turut hadir di tengah rakyat-rakyat kecil. Kita tahu bahwa kadang suara petani, buruh, pekebun, nelayan jarang didengarkan. Mereka dihadapkan dengan ketidakadilan dan dianaktirikan. Apakah kita sebagai anak muda harus diam saja melihat itu semua? Tentu saja tidak. Kita harus mengambil langkah dengan turun langsung, kita dengarkan dan kita bantu untuk suarakan. Karena jika kita memilih untuk diam saja, artinya kita sedang menggadaikan masa depan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, Nelson Mandela pernah berkata, "Young people of today is the leaders of tomorrow." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan bukankah memang sejarah sudah membuktikan tahun 1928 Sumpah Pemuda, tahun 1945 Proklamasi, tahun 1998 Reformasi. Dan itu semua adalah buah dari keberanian dan tekad yang kuat oleh generasi mudanya. Lantas, siapa kita hari ini dan apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah anak muda. Anak muda yang memiliki kekuatan untuk terus bersuara. Kita tidak boleh memilih diam. Karena ketika kita diam, maka suatu saat kita akan dibungkam. Dan ketika kita memilih untuk menyerah, artinya kita sedang menggadaikan masa depan. Dan ketika kita memilih untuk tidak berpihak kepada siapapun, artinya kita siap untuk menjadi penonton di negara sendiri suatu hari nanti. Maka dari itu, saya mengajak seluruh generasi muda untuk memberantas politik uang, mengkritik dan juga memberi saran untuk kebijakan-kebijakan politik, membasmi korupsi dan juga berpihak pada rakyat. Maka dari itu, kita sebagai anak muda benar-benar harus andil dan berpartisipasi dalam penegakan demokrasi. Karena demokrasi tanpa anak muda bagaikan langit malam tanpa bintang, gelap, sunyi, tidak ada cahaya sedikit pun. Maka dari itu, mari kita tegakkan keadilan, kita kobarkan api dan juga semangat kemerdekaan. Kita berantas apa yang perlu diberantas, karena kita adalah anak muda yang punya kekuatan dan punya suara. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.